Kalau saya kan tipe orang tua yang berusaha mendidik anak saya itu tanggung jawab, jadi dia boleh memilih apa yang dia mau selama dia bisa bertanggung jawab. Kalau nanti ada apa-apa resikonya dia harus belajar tanggung gitu. Nah ini yang kadang dilupakan oleh orang tua. Saya pernah tuh anak saya yang kedua Bu, saya udah jadi kepala sekolah waktu saya masih di Purwakarta. Saya dipanggil sama bukan dipanggil, wali kelasnya tuh laporan ke saya. Bu, lagi COVID kan? Itu anak ibu tugas ini belum aja. Ya, saya nanti ke sekolah gitu. Saya datang ke sekolah anak saya, kebetulan saya alumni kan di situ. Dia SMA 1. Ceritain. Saya udah ngedidik anak saya dari awal. Bahwa kalau kamu melakukan suatu tindakan yang kamu tahu itu nggak bagus buat kamu, tapi kamu tetap lakukan, kamu tanggung resikonya. Makanya saya bilang tuh ke wali kelasnya, Bu, saya minta maaf dulu pertama ya. Minta maaf ya Bu, pun anak saya pakai bahasa Sunda ya. Anak saya udah membuat ibu repot sebagai wali kelas. Minta maaf sekali cerita gitu. Atas nama anak saya juga sebagai orang tua mengaku salah gitu kan ya. Gimana nih Bu, anak saya gitu. Iya Bu, gini dia ceritain tuh anaknya belum ituin tugas. Tapi sama saya udah dibantu, udah gini. Oh iya Bu, nanti saya coba kasih tahu anak saya. Tapi Bu, seandainya nanti anak saya ternyata tidak memenuhi kewajibannya, sudah dibantu nih sama ibu sebagai wali kelas, guru-gurunya udah bantu. Ternyata anak saya itu misalnya tetap tidak memenuhi tanggung jawab dia, buat saya nggak keberatan kalau anak saya kalau perlu tidak harus lulus dari sekolah ini. Saya bilang kayak gitu. Sebagai konsekuensi karena dia sudah mengambil pilihan untuk tidak bertanggung jawab atas hidup dia gitu kan di sekolah itu. Wali kelasnya yang kelabakan Bu gitu. Enggak kok Bu, enggak, nanti kita bantu. Padahal kalau buat saya biasa aja, karena itu proses saya ngedidik anak gitu loh. Jadi anak saya harus tahu, jangan mentang-mentang ibumu kepala sekolah, terus saya akan menggunakan jejaring saya gitu kan untuk ke kepala sekolahnya agar anak saya tetap lulus. Enggak, saya bilang, Mami nggak akan melakukan itu. Kalau ada memang salah, Ade harus benahi, Mami nggak bisa bantu. Saya bilang kayak gitu. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh banyak orang tua. Saking sayangnya sama anak, tapi caranya yang salah. Bahwa anak kita harus dididik untuk tahu tanggung jawab dan tahu resiko ketika dia misalnya melakukan kesalahan, ini loh resikonya. Makanya akhirnya wali kelasnya Bu yang betul-betul, karena saya dengan tegas ya, dengan bilang gitu kan, dengan jelas gitu kan, bahwa ibu nggak perlu merasa bersalah, ibu tidak perlu merasa khawatir. Kalau memang anak saya tidak pantas untuk lulus karena dia sudah tidak bertanggung jawab gitu kan ya, sudah nggak apa-apa, anak saya nggak lulus nggak apa-apa. Saya tidak akan merasa malu walaupun saya sebagai kepala sekolah nih ibunya gitu kan ya, harus misalnya anak saya nggak lulus SMA, it's okay. Kalau emang itu bisa bikin anak saya jadi jerak gitu kan, seperti itu. Dan untungnya anak saya tahu karakter ibunya seperti apa gitu. Ketika ibunya sudah bilang, itu tanggung jawab kamu, tanggung jawab Mami itu sampai di sini gitu kan. Dia berusaha keras akhirnya untuk selesai. Akhirnya saya tanya lagi, gimana deh, udah beres? Udah, saya ngecek ke wali kelasnya, gimana Bu, anak saya nilainya udah beres? Udah Bu. Gitu. Jadi malah wali kelasnya yang betul-betul support anak saya gitu kan, agar anak saya tuh bisa lolos. Karena saya udah nggak apa-apa kalau emang anak saya nggak pantas naik kelas, nggak pantas untuk lulus, ya udah. Karena buat saya yang penting itu bukan masalah nilainya, tapi karakter dia gitu loh. Nanti ini masih di sekolah, kalau nanti dia udah lulus itu kan dia ke masyarakat mau jadi apa gitu kan. Karena anak saya semua kayak anak yang pertama aja Bu, dulu ketika saya masih jadi guru gitu kan, saya sampai ketemu sama kepala sekolahnya. Kebetulan kan dulu guru saya walaupun tidak mengajar, karena saya fisika satu, guru saya itu kan yang jadi kepala sekolah di sekolah anak saya itu dulunya biologi, jadi nggak pernah ngajar saya langsung, tapi guru saya beliau
gitu. Itu kan ini gimana katanya, kan berarti cucu katanya ya, ke anak saya tuh cucu. Mamahnya mah katanya dulu katanya rajin gitu kan. Ya saya memang termasuk anak yang baik-baik aja sih gitu kan waktu SMA. Anak saya tuh kan pemain band yang perempuan itu. Jadi kan ya namanya anak-anak masih mau berekspresi gitu kan. Lidah ditindik gitu. Jadi dia lupa, nggak dicopot tindikannya, dia izin ke saya. Kalau saya kan orangnya nggak, selama itu tidak akan mencelakakan dia, selama dia tahu resikonya apa, lakukan. Gitu kalau buat saya. Mami kakak ditindik ya gitu. Gak toh dilarang juga. Kalau saya larang pun dia pasti akan melakukan. Jadi lebih oke. Yang penting kakak tahu konsekuensinya apa. Iya mami, tanggung jawab iya. Lupa lah dia tuh si tindikan yang di lidahnya tuh nggak dicabut waktu sekolah. Dipanggil lah saya ke sekolah. Itu akhirnya diceritain sama wali kelasnya. Anak ibu teh katanya loncat dari jendela, anak perempuan itu, anak saya perempuan. Ya saya sih cuma nyengir ya udah bingung gitu kan. Ya udah resikonya gitu, kalau emang nanti anak saya nggak naik kelas atau harus mengundurkan diri dari sekolah karena poinnya udah banyak, ya udah tinggal pindah gitu. Kalau saya gitu. Jadi ini yang harus bahwa pendidikan itu ketika anak sudah ada di sekolah, bukan berarti orang tua kemudian bebas lepas tanggung jawab dan sudah diserahkan ke sekolah, atau kesalahan yang dibuat anak di luar sekolah itu berarti juga masih tanggung jawab sekolah. Enggak, karena kan kebanyakan pendidikan itu di rumah gitu, seperti itu. Jadi komunikasi Bu dengan anak-anak, apalagi anak-anak kita kan udah pada hese ya, dimarahin kayak gitu nggak akan masuk telinga kiri keluar telinga kanan tuh kayak gitulah. Jangankan anak-anak, mungkin kita juga begitu gitu istilah. Jadi ya udah kita ngikutin alurnya anak-anak, lebih banyak mendengar ya